pemirsa kalau melihat tayangan-tayangan tadi, potongan-potongan gambar tadi, tampaknya hampir tidak ada persamaannya. Ada kasus Antasari, ada kasus bom Mega Kuningan, ada kasus Rian, pembunuhan. Apa yang mengikat dari 3 kasus tadi? Salah satu nama yang menjadi benang merah pengikat dari kasus-kasus itu adalah seorang dokter yang tampaknya berbeda jauh dari pengertian dokter yang biasanya. Mungkin Anda ingin anak Anda masuk menjadi dokter urusan ginekologi, obstetri, anak, dokter internis yang banyak duitnya. Tetapi nama yang satu ini justru berurusan dengan hal-hal yang berbau kriminalitas, korban, atau apapun yang membuat hati kita tidak nyaman atau dahi kita mengerenyit. Siapa dia? 1 jam lebih dekat akan mengajak Anda berkenalan lebih jauh dengan seorang dokter forensik. Beliau adalah Abdul Munim Idris. Kami ajak Anda berkenalan dengan dia. Pak Munim, senang bertemu Anda. Kita sama Pak. Ya, Saya merasa saya harus mendekat dengan Anda. Siapa tahu saya jadi jagoan. Ya, bajunya Duduk. sudah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami. Kalau Anda muncul di televisi, maka isi kepala saya langsung berbicara, apa hal yang bisa saya kelola dari seorang Munim Idris bicara tentang korban, tindak kriminalitas dan sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah, kok bisa Anda terlibat menjadi dokter forensik? Pekerjaan itu pilihan, bukan diterima. Itu prinsip saya gitu. Saya memilih forensik ya saya pilih. Anda memilih forensik Waktu saya baru lulus dulu tahun 71, tahun 71. saya ditawarkan oleh Kepala Bagian Penyakit Dalam, Profesor Utoyo Sukatan, agar menjadi asistennya. Saya tolak. Beliau bingung. Kenapa ditolak? Padahal yang ngantri itu belum tentu dapat ya. Dunia sempit. Hanya dokter, pasien, keluarga, perusahaan obat, perusahaan alat kesehatan. Dunia cuma itu. Tapi kan udah jelas duitnya paling tidak. Saya bisa meriksa penyakit apa aja. Yang tidak bisa kalau pingsan, kalau enggak baru masuk kurang. Bedanya itu aja. Nah, kemudian waktu itu sudah ada 60 internis. 60 internis pada tahun 71 itu. Ya. Saya pikir kapan saya jadi nomor 1-nya masih lama kan. Jadi saya pintas itu. Gitu. Ada pilih itu hanya karena ingin jadi nomor 1? Iya itu. Wow, kita beri tepuk tangan dulu. Satu contoh ya, Kas Manohara ya. Waktu pertama kali saya dihubungi oleh OCK Ligis. Setelah 3 hari dia tidak bisa, kemudian Bareskrim minta saya periksa. 1 minggu tidak bisa, Hotman Paris Hutapea. Pengacaranya. Pengacaranya kan. Jadi pengacara boleh beda, polisinya boleh lain. Yang diperiksa boleh lain, dokternya tetap satu, Ami. Gitu kan? Begitu ya. Nah, gitu. Itu mungkin karena Manohara cantik, gitu kan? Anda mau memeriksa Manohara? Oh, karena dibayar. Bukan karena Manohara cantik? Enggak. Jadi waktu ada duitnya ya? Iya, jadi waktu pertama kali mau dibayar, mau periksa, saya bilang bayar Bu, ya, nggak ada yang gratis kan ya, ke WC aja bayar ya. Nah itu, oke dok. Nah sudah dia sepakat, kita kasih sebut nilainya berapa? Dapat berapa emang? Waktu itu 20 apa? 20 juta. Meriksa Manohara 20 juta? Iya. Udah Manohara cantik, dikasih duit lagi. Memilih forensik yang belum ada orang di situ, apakah menurut Anda merupakan panggilan hidup yang the ultimate panggilan hidup? Waktu itu iya, karena tantangannya banyak. Jadi di bola kita ruang geraknya banyak. Kalau tadi kan saya sebutkan hanya kepada pasien, keluarga, perusahaan farmasi itu kan. Kalau ini tidak bisa dengan Anda, dengan penegak hukum, dengan penguasa dunia malam gitu, dengan preman, itu bergerak semua. Pada saat itu kan praktis Anda bilang belum banyak orang. Yang ngajar Anda siapa saat itu? Jadi kalau Dari dari belakang waktu tingkat 4 itu ada guru saya tuh, Dr. Handoko Chandra Putanto. Ngajar apa dia? Ngajar forensik. Udah Sudah jadi ada? dari zaman Belanda sudah ada. Oh. Ya. Jadi, itu menarik sekali. Dari beliau? Ya, mulai dari situ. Kemudian Sebentar, ini ada sebentar sebelum diteruskan. astaga. Halo. Ketemu dong. Apa kabar ini? Baik. Jadi ketemu suhunya di sini begini ya? Iya. Beliau ini ngajar saya enak, jadi saya pilih forensik karena beliau.
Dr. Handoko yang mengajar Pak Munim. Ya, Apakah saat itu muridnya nggak ada, hanya beliau sendirian? beberapa lah dari angkatannya ada 4 kalau 4 orang. Tiga. 3. 3 orang. Dari zaman Dr. Handoko sampai zaman Pak Munim ini tampaknya tidak banyak nama yang disebutkan. Tampaknya kedokteran forensik ini tidak banyak peminatnya, Dr. Handoko. Tidak menghasilkan duit. Tidak menghasilkan duit zamannya Pak Handoko. Tapi zaman beliau sekarang udah dapat pasien cantik 20 juta sekali meriksa. Apa yang menarik dari mayat itu kemudian diajarin Dr. Handoko? Sampai kemudian Pak Munim ini tertarik terus di situ. Kalau memeriksa mayat itu bukan memeriksa mayatnya, tapi menegakkan keadilan di antara umat manusia. Kita akan masih ngobrol dengan Dr. Handoko, Dr. Munim Idris tentang mayat yang diperiksa sebagai alat untuk menegakkan keadilan. Sesaat lagi di 1 jam lebih dekat. Kembali ke 1 jam lebih dekat. Pak Handoko, Pak Munim, kalau tadi Pak Handoko bilang sedikit sekali, bahkan sampai zaman Pak Munim itu praktis yang mahasiswa yang masuk dalam kedokteran forensik sangat sedikit. Ini penontonnya sekarang kebanyakan dari kedokteran forensik UI ya. Luar biasa nih kayaknya. Bahkan dari luar juga, kriminologi juga UI. Artinya bahwa dinilai apa ya, menjadi sebuah jalan menuju masa depan yang hebat. Pada zaman Pak Handoko, apakah kalau berurusan dengan mencari barang bukti, menegakkan keadilan lewat barang bukti berupa mayat begitu, ada bayarannya? Menurut KUHAP itu harus ditanggung oleh negara. Ditanggung oleh negara. Ya, jadi karena kita sudah dibayar sebagai PNS, kita tidak boleh minta lagi. Oh, bayarannya sebagai PNS. Iya. Tidak ada ceperan di luar gaji PNS itu ya. Tapi zamannya Pak Munim enak nih kayaknya. Bisa ngecharge. Itu Saya cuma minta haknya, oleh karena di undang di KUHAP diatur. Saya cuma minta haknya kalimatnya aja. bagaimana kalimatnya, coba kalimatnya. Setiap saksi atau saksi ahli yang telah datang, ada kan ya, berhak mendapat penggantian biaya. Saya minta haknya aja. Penggantian Bukan biaya. dapat ya, berhak. Kalau penggantian biayanya hanya ongkos taksi 150.000 untuk bolak-balik gimana? Untuk ahli masa ongkos taksi. saya teringat ya, ada seorang pelukis melukis 2 jam. Dia minta 25.000 pound untuk 2 jam. Bukan untuk 2 jam. For the knowledge of a lifetime. Jadi kepandiannya itu seumur Karena hidup itu baru dia harganya. bisa. For the knowledge of a lifetime, dari Dr. Handoko ilmunya diberikan kepada Pak Munim. Jadi suhu dari Pak Munim. Sekarang Pak Munim punya anak buah nggak? Ada. Yang di sini langsung? Tunggu. Dokter Jaya ada nggak? Ahli forensik. Ahli forensik? Nggak pernah dengar namanya? Ya, Oh, ada ala Masa sih? Bolak-balik yang namanya Munim Idris lagi. TV. Ah, ini dia datang orangnya. Ini dia. Senang bertemu Anda. Ini kalau cerita silat ya, ini kakek guru, ini guru, itu cucu murid itu. Nah, jadi Pak Jaya Anda disebut sebagai murid oleh beliau. Tapi tampaknya tidak cuma sekedar murid, bisa menjadi teman. Sebenarnya gini ya, waktu saya sendiri jadi mahasiswa, itu kan kita termotivasi untuk masuk satu bidang spesialis itu karena kita punya patron, punya orang yang jadi panutannya Jadi Dokter Munim idolanya ini. lah gitu kira-kira. Salah satu orang yang kalau menurut saya kalau memberikan kuliah itu menarik karena kenapa? Berbeda mungkin dengan yang lain. Kalau ngajar itu teoritis yang bisa kita baca, tapi kalau Dokter Munim itu dia cerita, dia menerangkan sesuatu yang memang dia alami dan dia periksa sendiri gitu. Jadi itu adalah pengalaman dan itu buat saya itu hebat sekali begitu. Misalnya contoh aja kita lihat TV, hampir semua kasus-kasus yang itu mungkin lebih dari 50% kasus forensik. Dan itu menarik kalau menurut saya karena dengan lihat bahwa
bagaimana dokter forensik itu melakukan deduksi, melakukan analisis, itu kelihatan sekali dokter forensik lebih pintar daripada dokter lain. Saya dengar juga cara mengajar beliau berbeda karena di ruang kuliah mungkin bisa dikasih tidak hanya mayat sebagai mayat dan kemudian contoh-contoh, tapi juga ada gambar-gambar yang aneh bin ajaib gitu katanya. Gini, kalau dokter Munim itu ngajarnya nggak cuma di ruang kuliah. Kadang-kadang di kamar otopsi dia ngajar, kadang-kadang kalau lagi malam juga, apalagi kalau sekarang nih jaga di malam, malam-malam pun dia akan dipanggil dan dia ngajarin begitu. Jadi Ada gambar telanjang katanya juga. oh kalau yang itu memang itu salah satu. Itu emang itu tuh maksudnya apa itu emang? Kalau enggak, dokter forensik itu memang prinsipnya adalah buka-bukaan. Nggak Nah. mungkin kita bisa periksa itu tanpa kita buka semua, termasuk barangkali kasus-kasus barangkali saya mesti agak koreksi. Yang namanya forensik itu bukan mayat aja, artis-artis yang cantik-cantik pun Wah. pasiennya kita. Berapa tim Anda satu angkatan? Maksudnya yang diajarin oleh beliau? Kalau satu angkatan lifting saya hanya ada 4 ya, dokter 4 orang Guntur dari Medan, kemudian saya, dokter Yuli, sama dokter Slamet. Itu cuma 4 satu angkatan. Apa ini? Ini untuk siapa? Untuk saya? Untuk Pak Munim? Pak Munim aja deh. Coba buka aja deh. Saya bantu pegang. Apa ini untuk Pak Munim? Bubur. Bubur. Apa hubungannya dengan bubur ini? Jadi waktu itu pagi Hmm. sama nggak ada makan pesankan bubur. Bubur dalam foam itu ya, styrofoam tempatnya. Styrofoam gitu ya. Kemudian saya makan, terus diare. Sampai saya harus Gara-gara ini? dirawat gara-gara bubur. Jadi trauma sedikit tuh lihat bubur. Pak Jaya masih ingat ceritanya. Gimana? Coba lengkapi gimana ceritanya? Habis makan itu bukan cuma diare hebat-hebatnya, sampai beliau itu nyaris tergeletak di bawah dengan penuh kotoran di bawah. Wah. Iya, tetapi ada Jadi satu. beliau bergelimang kotoran gitu di bawah? Ya itu untung aja ada satu murid yang sangat dekat sama beliau. Beliau ini sudah almarhum, seorang murid ya. Tapi itu murid yang hebat sekali, Dokter Aidarus dari Aceh. Dan beliau itu yang nemukan Dokter Munim dan kemudian dia bawa Jadi Dokter berapa Munim. lama tergeletak gitu sampai dikatakan menemukan itu? Saya rasa mungkin beberapa jam kali. Terus cara ngobatinnya gimana? Ya akhirnya karena yang Dokter Aidarus yang menemukan, kemudian Dokter Munim diambil, digotong, dan Dokter Munim kecil orangnya, dia gotong, dimandiin, dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Dan itu tertolong. Kalau misalnya barangkali nggak ada Dokter Aidarus itu mungkin tidak ada yang menemukan, mungkin ya Lewat jangan-jangan. Lewat. Untung. Jadi sampai sekarang masih eksis gitu di televisi. Pak Munim, saya ingin membandingkan zaman baheula ada dokter Handoko yang namanya mohon maaf, tidak banyak dikenal publik. Yang dikenal publik baru Anda. Pak Jaya namanya juga samar-samar terdengar. Ada masalah apakah dengan yang sekarang sehingga kemudian rasanya kok tidak banyak yang bisa menggantikan seorang Munim Idris? Ada masalah apa dengan dokter-dokter baru di bidang forensik? Nah seperti tadi saya katakan, pekerjaan itu kita pilih, jangan kita terima. Dipilih, jangan diterima. Ya, Maksudnya maksudnya gimana? ada sebagian yang masuk ke forensik agar jangan ke daerah. Jadi nggak 100%, nggak fokus. Jadi hanya sambil lalu aja. Nah, kemudian Maksudnya kalau sambil lalu dipanggil tuh gimana sih? Karena hanya rutinitas saja. oh, Nah, dipanggil ke TKP nggak datang, nggak mau karena lagi praktek begitu. Kalau saya udah ke TKP oke. tuh Ah, coba begitu. jangan-jangan dokter Jaya kalau dipanggil sibuk praktek. Kalau dokter forensik itu prakteknya gimana? Waktu itu ya praktek umum, Oh, praktek nggak ada umum. praktek spesialis. Siapa yang datang nanti? Nikah siapa? Anda punya pesan nggak kepada publik begitu ya? Tetapi pesannya sebetulnya kepada Pak Jaya dan teman-teman yang masih relatif belum bisa menyamai Anda kalau muncul di televisi atau di media. Ini masalah strategi aja. Strategi itu dengerin tuh, yang forensik tuh. Strategi gimana maksudnya? Jadi waktu dulu itu saya lihat pemberitaan di media sering salah. Kemudian kalau nulis ralatnya kecil, sedikit aja. Itu begitu kan tekniknya kan. Nah, kemudian saya mengadakan kontak dengan Pak Harmoko waktu masih ketua PWI, Jafar Asegaf juga. Kita bikin kerjasama akhirnya antara UI dan PWI. Di situ kita latih agar insan pers itu dalam pemberitaan lebih bisa ditanggungjawabkan. Nah, atas jasa dia, jadi nama saya Dia bisa itu terangkat. siapa? Pak Media Armoko Massa. itu. Media Massa. Ya.
Jadi dokter Jaya dan teman-teman tuh harus menggunakan media massa juga seperti itu. Mesti. Jangan-jangan karena dokter yang baru seperti Pak Jaya ini karena mudah diintervensi sehingga kemudian susah untuk bergerak. Karena Pak Munim suaranya paling lantang gitu. Mungkin nggak seperti itu? Nah di sini bedanya dengan departemen lain. Kalau departemen lain, apa kata guru besar, semua Ngikut. kebulatan tekad gitu ya. Di forensik tidak ada. Seperti dokter Jaya misalkan mau bicara apa silahkan, tidak ada intervensi dari seniornya. Kecuali kalau yang junior minta pendapat, baru kita masuk. Oleh karena tanggung jawab pribadi. Jadi Pak Handoko tidak pernah, Munim jangan seperti itu, begini gitu. Nggak pernah juga. Pak Jaya juga nggak pernah diprotes sama dia. Jadi masing-masing independen untuk itu. Luar biasa. Itu dia Pak Munim dan semua aktivitasnya. Kami akan kembali sesaat lagi, 1 jam lebih dekat. Kembali ke 1 jam lebih dekat. Kalau Anda memperhatikan seorang Abdul Munim Idris, beliau ini tampaknya memiliki sebuah ciri khas dalam hal berpakaian. Tidak pernah tidak pakai jaket kemanapun beliau pergi. Ada alasannya, Pak Munim? Ada. Apa itu? Saya kan nggak olahraga. Ya. Saya jaga agar tubuh saya tidak gemuk. Dengan berjaket kan jadi berkeringat. Oh, Kan itu. sederhana itu ya? Iya. Bukan karena gaya, karena memang Bukan. polisi sering pakai gini gitu ya? Nggak ada urusan. Kalau polisi nggak bisa beli seperti ini mahal. Kalau berurusan dengan yang namanya barang bukti, terutama soal mayat, maka Anda harus membuka, mengotopsi. Itu kan bisa menggergaji, membuka begitu ya. Saya berpikir, tidak ingin kemudian terdengar seperti takhayul atau superstitious. Tapi kalau berurusan dengan itu, bisa nggak ada hal-hal yang kemudian berhantu lah, jadi setan lah, terganggu? Oh, kalau berani silakan 1 malam 2 malam datang ke bagian forensik. Mudah-mudahan ketemu itu. Nah, itu udah biasa itu. Mudah-mudahan ketemu. Emang sering banyak gitu? Saya berapa kali mengalami hal itu. Beberapa kali? Gitu. Itu tadi ada seseorang atau sesuatu lewat gitu. Dengan pakaian tradisional Cina begitu. Oh, itu kasus tahun 83, kasus potong 13, kasus Mutilasi. Iya, mutilasi. Itu kalau nggak salah lama sekali. Sudah lama, dan sampai sekarang masih utang dari Polda oleh karena tidak terungkap. Ya. Jadi kepalanya itu masih ada, telapak tangan masih ada, kedua kaki ada, tubuhnya dipotong-potong. Kemudian jeroannya dan itu dimasukkan dalam satu tempat tersendiri. Ya. Oleh karena tidak ada yang belum ada yang mengakui, tubuhnya kita kubur. Kepalanya masih saya simpan. Kepalanya masih disimpan. Di mana simpannya? Di lemari besi ada situ, ditaruh dalam satu kantong plastik isi formalin. Jadi sampai sekarang masih ada? Iya, kuncinya hilang itu, jadi sangat Kuncinya hilang. Dia nggak bisa dibuka. Di kepala itu masih ada? Masih. Terus hubungannya dengan Nah, kegaiban itu apa? suatu saat saya mau praktek sore, datang kepala reserse dari Polda. Dok, datang dok. Ini mungkin ada keluarganya yang mencari, ini benar ibunya. Jadi maghrib saya berbelok ke rumah sakit Cipto. Sudah gelap kan, nyalakan lampu. Saya ambil kepalanya, saya taruh di salah satu meja otopsi di ujung. Kemudian datanglah tuh orang, encim-encim kalau kita bilang. Itu rambutnya riap-riapan, gemuk. Dia memberikan ciri-ciri yang kita tidak muat. Hanya kekeliruannya satu, masalah gigi aja dia. Giginya tidak sama. Giginya dia bilang sering sakit gigi pada orang ini bagus. Nah, tiba-tiba seperti film Exorcist berubah dia. Berubah suaranya. Si encim itu Cim berubah itu. suaranya dari seperti apa menjadi seperti apa? Jadi besar, lebih besar, keras. Sebelumnya seperti orang biasa. Dokter jahat ya. Dokter jahat. Karena anak saya dikubur tanpa kepala. Coba tuh lihat, tubuhnya masih melayang-layang. Jadi semua kita lihat ke jendela, nggak ada pastinya kan. Polisi takut keluar semua. Kalau Anda sendiri? Ya terpaksa di situ kan harus taruh kepalanya lagi. Nah, tapi ada polisi yang berani, kemudian menekan bahunya, tersadar lagi kembali seperti biasa. Anda bekerja di lingkungan yang memungkinkan untuk timbul hal-hal seperti itu? Iya, pasti. Jadi yang terakhir yang saya ingat dah. Selasa sore itu saya mau
pulang sedang membereskan laptop, itu pintu saya itu ada pernya. Itu saya lihat tiba-tiba ngik berubah, bergerak-gerak. Saya lihat bergerak-gerak ya. Wah, Kan biasa aja kena angin juga. nggak bisa kena angin, ada pernya itu penahan. Kecuali kalau didorong baru di atas itu ada itu. Cara keluarnya Ada orang gampang. iseng kali. Jam berapa itu? Sekitar jam 5-an, jam 6. Oh, ada orang iseng paling. Wah, mata saya masih awas lihat nggak ada. Terus? Cuman bentak aja, jahil, terus diem. Terus saya buru-buru bereskan. Perabot lari juga. Pergi juga. Itu takut juga atau Ya takut juga kan. udah tahu dan merasakan hal-hal seperti itu, tapi masih terus mau terlibat dalam hal seperti ini? Kenapa? Kita lebih takut sama orang hidup. Banyak akalnya, kalau orang mati kan nggak bisa apa-apa. Nah, iya kan? Tapi kan bisa goyang-goyang gitu Ya juga. kan, sebatas itu aja kan. Nah, udah. Tapi jangan-jangan anak didik Anda juga kalau dapat informasi kayak gini ntar lari juga. Oh pasti tuh. Jadi biasanya seperti kemarin saya cerita gini. Biasa saya cerita gini. Non, pernah denger yang serem belum? Jangan dong, diceritakan makin lama makin mengkeret. Ada sampai kesurupan juga ada di situ. Sampai kesurupan Ada. dalam kelas pada saat Dia kuliah. waktu tidur, waktu sedang tidur, Maksudnya? kan ada ruang untuk tidur, Beristirahat. Istirahat. Dia sudah mencari tempat yang paling aman, di paling tengah. Dia pikir tengah aman, kan tergantung yang mau godain kan. Nah, dia pilih itu. Kesurupan itu ada benar. Baik, kita tinggalkan yang namanya hal-hal superstisius. Itu kan kembali berulang pada seseorang. Tetapi ketika Anda berulang kali muncul di depan publik, menyampaikan data, fakta, hasil pemeriksaan, saya merasa hal itu mungkin akan bisa membuat kuping merah mereka yang mengatasnamakan petinggi atau memegang etika bahwa rahasia itu semua rahasia dan tidak boleh disampaikan kepada publik kecuali kepada yang berkepentingan, penyidik misalkan. Hak informasi itu hak asasi. Itu yang saya pegang. Ya kan? Jadi saya bercerita apa adanya. Kepada siapa saja, di media bahkan. Tentunya ke media juga dengan catatan ke media sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan. Seperti kemarin. Ukurannya bagaimana? Kemarin kasus Banci yang tembak itu ya. Betul nggak dok? Betul, jarak dekat. Kaliber berapa? Bukan urusan Anda. Apalagi? Matinya kapan? Itu juga bukan urusan Anda. Dia ngerti. Ada yang bisa Anda sampaikan, ada yang tidak. Ya, Apa yang membatasi itu? oleh karena kalau kita sampaikan misalkan peluru, nanti dimuat, ratingnya naik tuh ya, di bawah naik tuh. Tapi nanti itunya pelakunya membaca, barang buktinya dibuang. Kemudian saat kematian seperti kasus Trisakti, matinya kapan dok? Bukan konsumsi Anda. Ini kan zaman reformasi, nggak ada urusan dengan reformasi, itu bukan konsumsi Anda. Kalau saya muat, pelakunya bisa ngatur alibi kan, jam-jam segitu tidak ada, akan menyulitkan penyidikan. Begitu patokannya. Anda tidak pernah bermasalah dengan petinggi ID misalkan? Oh ada, Untuk dengan usaha ini ada. Waktu tahun 96-97 lah, waktu pertama kali ada undang-undang psikotropik disosialisasi, kita mengadakan penggerbekan tuh. Kalau dulu dia hanya polisi saja, tentu di sini masalah kewenangan kan. Untuk menyatakan seseorang itu mengkonsumsi itu urusan dokter, bukan urusan polisi. Kalau polisi jaringannya bisa. Jadi saya diajak, itu hampir tiap malam begitu. Kemudian terbelah nih. Di kalangan kedokteran sendiri dianggap saya tidak etis. Tidak etis kenapa? Ke TKP pakai jin, pakai jaket gitu. Kemudian periksanya bukan di rumah sakit tapi di diskotik. Ya. Kemudian menyatakan bahwa orang itu mengkonsumsi, itu kan dianggap tindakan yang tidak etis dan membuka rahasia. Nah, kemudian dari organisasi sosial lain mengatakan Pak Munim itu melanggar hak asasi manusia. Oleh karena orang lagi enak-enak tripping kok ditarik-tarikin, itu melanggar hak. Nah, sampai ketua ID waktu itu mengeluarkan suatu instruksi melarang anggota ID untuk ikut dalam penggerbekan. Wah, nah, dahsyat. di sini kan logika jangan pakai emosi nih terapannya. Nah, kalau dia pakai logika kan nggak begitu. Organisasi itu organisasi apa sih? Masa melarang anggota untuk membantu penegakan hukum? Jadi dia jalan terus. Oleh karena jalan terus, suatu saat saya dipanggil. Di sidang mestinya. Di sidang. Namanya dulu
Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. MKEK. MKEK, saya dipanggil. Saya waktu itu menjawab salah satu ketua di Jakarta, Badan Pembelaan Anggota. Waktu itu juga saya minta bantuan Dr. Handoko untuk membackup waktu itu kan. Oleh karena levelnya nasional, saya ketua di Jakarta, jadi yang memeriksa itu PBID. Di Samratulangi ada 10 atau 15 orang lah, guru-guru besar saya, dengan gelar yang semeter panjangnya itu macam-macam lah. Aneh. Ada yang paling muda. Ya. Biasa kan gayanya kalau bos itu, kamu kan bukan dokter baru lagi. Kenapa melakukan tindakan yang tercela? Ya, tercela itu pakai baju begitu, kemudian menyatakan orang itu mengkonsumsi segala macam ya. Terus saya katakan, maaf Prof, saya tidak periksa pasien ya, saya periksa barang bukti. Oleh karena ada surat perintah nih. Nah, tersadar dia. Dikira dokter itu semua periksa pasien. Coba bagian parasitologi yang diperiksa cacing segala macam. Nah, bagian lain juga begitu. Nah, bagian kita tuh terminologinya bukan pasien, barang bukti, ada surat perintahnya nih. Jawaban Jadi, Anda itu menohok sekali. iya, langsung kalau guru besar kan pintar kelit ya. Nah, bukan cuma itu, wajah Anda tiap hari tampil di TV, di koran, close up. Itu kan iklan melanggar etik. Itu kan Kalau masalah. beriklan nggak boleh ya? Itu masalah kemajuan zaman. Sekarang ada dokter yang beriklan kan. Nah, baru sadar dia. Jadi ada gangguan neurotransmitter, ngertinya lama. Ya kan? Profesor dibilang ada gangguan neurotransmitter. Ya. Ujung-ujungnya bagaimana akhirnya? Dikasih nasihat saya nggak bakal lupa. Ya. Oleh karena dengan ikut tersangka kamu tuh pengunjung diskotik sepi, bandar-bandar rugi. Nanti bisa saja kamu kalau melaksanakan itu terus akan dibunuh, dilukai segala macam. Ya. Dengan nasihat, kita kalau ingin melakukan suatu pekerjaan harap memperhatikan keselamatan jiwa kita. Ya. Jadi berbeda sama sekali ya, Ya. dari tujuan pemanggilan. Nah, terus saya bilang, wah konsep mati beda, konsep mati kita beda Prof. Saya bilang. Bedanya di mana? Kalau mati kan cuma wajar, tidak wajar. Iya kan? Wajar penyakit, tidak wajar kecelakaan, pembunuh, bunuh diri. Forensik itu. Siapa yang bisa tahu kan? Yang saya harap konyol-konyol gini juga saya masih muslim nih. Saya minta matinya masih dalam keadaan iman. Terus saya bilang, kan gak enak Prof. Mati mendadak, ternyata di sebelah wanita bukan istri saya. Wah dia diam. Lagi. Satu hal yang menarik berbicara dengan Pak Munim Idris, masih ada satu segmen lagi untuk membedah lebih jauh tentang beliau dan pemikiran-pemikirannya yang mengejutkan kita. Tetaplah di 1 jam lebih dekat. Pak Munim, ada begitu banyak kasus yang Anda pegang, bahkan hampir semua kasus yang menjadi bahan perbincangan publik, itu Anda tangani. Di antara sekian banyak yang seru-seru itu, ada nggak yang paling berkesan? Entah karena apanya. Yang terakhir aja, Yang terakhir yang mana? kasus Waria, Antasari. Antasari. Kenapa menurut Anda berkesan? Oleh karena pada saat itu terdakwanya itu ada 9. Berarti saya 9 kali datang ke sidang. Coba kalau gratis kan capek. Betul. Bayar. Dari 9, yang bayarannya paling mahal yang mana? Ya sebetulnya kalau yang manggil, kalau dalam urutan KUHAP tuh tergantung levelnya. Kalau kan dibayar negara kan, kalau polisi yang manggil tentu negaranya polisi ya, Polri ya. Kalau di pengadilan jaksa yang manggil kan, jaksa kan. Nah, Bayaran dari jaksa sama Polri sama nggak?
Jangan dijawab deh, jangan dijawab deh. Tapi kalau dengan Rian gimana? Seru nggak? Wah itu seru juga tuh. Nah, jadi kalau pembunuhan itu bisa dibagi dua yang paling gampang. Satu sebagai sarana, ya. Misalkan mau rampok bank, bunuh satpam, itu paling tembakan satu. Ya. Kedua pembunuhan sebagai pelampiasan emosional. Nah pada kasus Rian itu, yang insinyur itu di mukanya sudah banyak luka-luka segala macam, dipotong, ada kerasan tubuh juga. Gitu. Nah dari situ kemudian ada ciri, ini mestinya kecemburuan atau dari omongan yang tidak menyenangkan, oleh karena mulutnya itu dibelah, sebagai simbol ya. Nah, kemudian ada sesuatu juga motif cemburu mestinya, oleh karena di genitalnya ada dilukai. Ini itu satu. Saya beberapa kali melihat Pak Munim di persidangan, kemudian menurut saya ada sebuah adegan yang menarik. Karena selalu ketika Pak Hakim itu bertanya pada saksi ahli, ada sebuah kalimat yang menurut saya lucu, tetapi juga layak untuk diperhatikan. Yaitu, Anda akan bilang atau bertanya, siapa yang bayar saya? Ya. Betul. Anda kok sepertinya mata duitan sekali Pak Munim. Itu masalah hak, diatur di undang-undang. Jadi saya minta hak saja, bukan cuma di pengadilan ya. Kalau Anda tahu kasus Trisakti, ada bentuk pansus tuh. Saya masih ingat ketuanya Pandana Baban. Saya ditelepon, Pak Munim jangan lupa ya besok ke pansus. Bayar nggak Pak? Nggak dibayar saya nggak datang. Ancamannya begitu ya? Iya, terus dia bilang begini, ini bukan pengadilan dok, ini pansus. Oh begitu, di KUHAP nggak ada pansus Pak, saya nggak datang. Undang-undang nggak ada. Nah, jadi ditunda tuh 1 minggu, dipanggil. Dibayar nggak Pak? Di hadapan fraksi-fraksi. Di depan persidangan pansus itu? Iya, ya, baru penuh. Bayar nggak nih? Kalau nggak bayar saya keluar. Dibayar. Oh, udah 3 kali dibayar kan lumayan. Lumayan. Ini TV One ada uangnya nggak nih? Udah ngerti dia. Tadi saya mendapat bisikan dari teman-teman di belakang, katanya ada yang mau kasih sesuatu untuk Pak Munim. Silakan, Pak Munim, terimalah sesuatu dari... Apa nih isinya? Bom. Terima kasih, silakan duduk. Silakan dibuka deh kalau gitu. Bukannya repot lagi. Udah terserah deh, iya kan. Tapi bisa mengganggu barang bukti nggak kira-kira ini? Perusakan seperti ini. Mesti pakai sarung tangan mesti. Silakan tunjukkan. Oh ini. Tiba buku. Yang mengarang adalah? Ini mah dari kakak saya nih mah. Kakak Anda? Iya. Namanya adalah? Dadang Hawari, Profesor Dr. Haji Dadang Hawari, psikiater. Ini kakak Anda? Iya. Yakin? Yakin. Orang biasa kalau saya sebut ini heran dia. Heran. Bingung ya. Satu kiai, satu preman. Ah itu dia. Pak Dadang Hawari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah iya kan baru saja dibilang nih. Yang satu kiai, satu preman katanya. Gimana? Baik. Baik. Pak Dadang senang bertemu Anda. Silakan duduk. Ini bener kakak adik betul? Satu ayah, satu ibu. Satu ayah satu ibu. Ya. Lihat tuh bedanya lihat. Kita nggak usah buru-buru ngobrol, lihat aja dulu deh. Kan? Satu jas, satu jaket, satu berpici, satu begini. Kalau sama kembar itu Mbak udah. Pak Dadang cerita adik Anda bagaimana menurut Anda ini? Bagaimana maksudnya? Ya bagaimana apa yang Anda ingat dari beliau ini? Ya profesinya lah. Ya. Ya. Satu hal yang saya ingat betul, yaitu waktu saya masih di Inggris, ya, Dr. Munim kirim surat sama saya. Saya ambil spesialisasi apa? Oh, Mas Dadang. minta masukan. Minta masukan. Saya katakan ambil spesialisasi untuk masa depan. Iya, memang untuk masa depan, tapi yang mana gitu loh ya. Ambil yang sedikit peminatnya. Nah, gitu. Misalnya apa? Ilmu kedokteran kehakiman. Sekarang forensik namanya. Ilmu kedokteran kehakiman. Nah, itu sepi itu. Jadi itu adalah masukan dari Pak Dadang. Iya. Dia bilang enggak, ini karena pilihan saya sendiri kan tadi kan masih ingat kan? Ini kalau internis itu banyak orang, ini kalau ini sedikit. Iya.
Ini klaimnya yang bener yang mana sih? Kebetulan dia kan kirimnya belakangan soalnya. Ya, Kalau tadi Pak Dadang dengerin, beliau yang bicara bahwa kakaknya kiai, kemudian adiknya seperti ini. Kaget nggak? Nah, biasa-biasa. Biasa aja. Waktu kecil suka berantem nggak? Oh enggak pernah berantem kita. Enggak berantem. Saya dengar malahan Pak Dadang itu pernah protes. Waktu saya muda, kalau lagi belajar, itu sering terganggu karena Pak Munim itu punya kebiasaan tertentu. Oh iya, memang suka main gitar ya. Ya. Main gitar. Coba itu. cerita gitarnya gimana coba? udah nggak bisa tuh. Coba biasanya ganggu seperti apa Sudah. coba? Ayo main gitar dulu. Sudah tidak bisa oleh karena waktu tingkat 4 itu harus periksa orang. Kuku harus dipotong. Apa hubungannya kuku? Saya waktu itu belajar gitar klasik, jadi pakai kuku itu, tidak pakai itu. Oleh karena sudah potong harus lupa itu. Wah, alasan aja. Cerita kalau waktu mengganggu gimana ceritanya? Iyalah orang lagi belajar. Ke dokter Bedanya kan nggak berapa bisa tahun sih? main-main. Kenapa? Bedanya berapa tahun sih? Saat Berapa itu? tahunnya lupa saya itu. Ya ampun. Saya nomor Dia keluar, saya masuk. Dia Ya. keluar, Tahun saya 65, dia 65. keluar jadi dokter, saya baru masuk. nah, masuk. 6 tahun, 7 tahun lah begitu 6 kira-kira. tahun. Terakhir kapan ketemu? Oh 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Biasa tiap lebaran kumpulnya ke dia. Iya. Karena beliau paling tua. Iya yang di Ya, Jakarta. ya sekarang sudah paling tua lah. Ya. Jadi kumpul. Tapi- Tahu yang lalu nggak datang lebaran. Marahin coba, marahin. Marahin. Jauh dari Cibubur musik ke itu ke Nah, Tebet kan Tebet. capek itu. Gimana dari Cibubur ke Tebet? Apa Ada nih? lagi, hadiah lagi. Nanti jangan-jangan bom nih. Aduh, Nggak coba ada. coba dibuka lagi, buka lagi. Apa nih? Aneh Wah, lagi. banyak dapat Aneh kartu lagi, kita nggak tahu. Ini pokoknya hadiah-hadiah aja isinya pokoknya hari ini. Enteng nih. nih. Mesinnya kosong. Oh alat pancing. Kebetulan. Wah. Dulu saya hobinya mancing. Jadi banyak tuh. Suatu saat dipinjam oleh tetangga. Dari apa? Dari Mauk situ dia pergi. Di mau Tangerang. Iya, kapalnya terbalik. Hilang, nggak diganti. Ya udah, saya stop. Sekarang masih mancing. Terakhir mancing kapan? Ya dengan anak saya itu. Kapan itu? Berapa tahun yang lalu, 3 tahunan mungkin. Sekarang tinggal mancing keributan begitu? Pak Dadang, kalau Anda memiliki kesan atau pesan kepada adik Anda yang bisa disampaikan kepada publik sehubungan dengan pekerjaan beliau, adakah sesuatu? Ya, jadi amalkanlah ilmu untuk masyarakat yang banyak, gitu. Nah, ya kebenaran harus disampaikan, meskipun pahit gitu loh, di hadapan yang berkuasa begitu. Ada di kalangan ahli hukum, biasanya semboyannya meskipun langit runtuh, keadilan mesti tegakkan. Itu omong kosong aja itu, Wow. nggak realitas dunia itu. Wow. Jadi kapan kita harus ke kiri, harus ke kanan gitu. Salah satu fungsi forensik itu to protect society ya. Kalau kasus ini dibuka, rusuh lagi kan, tutup. Begitu. Terima kasih Pak Munir, terima kasih Pak Dadang, kakak adik yang sudah membuat meriah pertemuan kita pada malam hari ini. 1 jam lebih dekat bersama dengan Munim Idris, termasuk juga dengan Dr. Handoko, Dr. Jaya, terima kasih, dan teman-teman dari UI, dan semua yang ada di sini. Inilah akhir perjumpaan kita bersama seorang Abdul Munim Idris dan kiprah beliau di bidang forensik. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat malam.